Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، معاشر الإخوة، حفظني وحفظكم الله جميعا من كل سوء ومكروه. Walhamdulillah, puja dan puji, syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali kita dipertemukan di majlis daripada majelis ilmu, majlis yang mana majlis yang diridhai oleh Allah dan juga ridha daripada Rasulnya, yang akan turunkan padanya sakinatan, ketenangan, dan para malaikat mereka akan mengepakkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayap mereka ridha bima yasna'un, disebabkan karena keridhaan mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat, menuntut ilmu, mencari bagian daripada bagian ilmu, warisan daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan, "Faman akhadha", siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut berupa ilmu kenabian, ilmu nubuwah, akhadha bihadhin wafirin, maka dia akan atau dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Karena seorang yang memiliki ilmu kenabian, dia bisa memperbaiki diri, kemudian dia tampakkan kebaikan dirinya kepada manusia, sehingga manusia mengambil contoh daripadanya. Itu satu kebaikan. Apalagi ketika dia mengajarkan kepada manusia, itu pun kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islam", siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam al-Islam, suatu sunnah, perbuatan yang baik di dalam Islam, maka falahu ajruha, maka bagi dia mendapatkan satu pahala, wa ajru man amila biha, dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, barakallahu fiikum, ketika seorang mengajarkan suatu ilmu diterapkan, kemudian diterapkan oleh murid-muridnya, diterapkan oleh teman-temannya, diterapkan oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu darinya. Berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu daripada dirinya, lantas berapa banyak pahala yang telah dia dapat. Wajar kalau Rasul katakan, "Faman akhadha", siapa yang mengambil bagian tersebut, maka sungguh akhadha bihadhin wafir, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak sampai hari kiamat. Kenikmatan yang tidak akan terkenal kata putus, meskipun al-maut menjemput dirinya, maka kebaikan tersebut, bagian ilmu tersebut, pahala tersebut tetap mengalir sampai hari kiamat. Min
seorang hamba sudah mendapatkan hidayah kepada al-Islam, kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan Islam dan kemudian mendapatkan nikmat berupa menuntut ilmu din, ilmu agama. Berapa banyak mereka manusia mendapatkan hidayah Islam? Walhamdulillah muslim. Berapa banyak di antara mereka yang bisa menerapkan sunnah-sunnah Nabi mereka, Masya Allah, ahlu sunnah, salafi. Akan tapi berapa banyak di antara mereka yang bisa duduk menimba ilmu daripada mereka para ahimah sedikit. Barakallahu. Sedikit di antara mereka yang mereka menyempatkan diri mereka untuk senantiasa menggali kitab Allah, menggali daripada ucapan Nabi-Nya yang merupakan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang, tidak semua salafiyun bahkan bisa mengambil bagian tersebut dengan bagian yang sangat banyak. Allah bermustahil bicara tentang dakwah salafiyah, maka sungguh hal tersebut tidak keluar dari penyebutan mereka. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, karena as-salaf, kalimat as-salaf dikatakan oleh Ibnu Mansur rahimahullah, dikatakan al-jamaah al-mutaqaddim, jamaah yang terdahulu. Kemudian mereka para ulama menyebutkan siapakah jemaah yang terdahulu ini? Yaitu as-salaf as-salih, terdahulu tapi dari kalangan orang-orang yang saleh. Lantas siapakah mereka? Maka yang paling pertama adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Rasulullah yang masyhur memiliki putra dan putri, kalau dijumlahkan menjadi 7. Siapa dia? Yang putra dulu, yang putra 3, yang putri 4. Yang putra siapa? Qasim, Ibrahim, cinta Allah, cinta Rasul, anak Rasul nggak kenal. Dan Abdullah, Sadaqallahu khairan. Qasim, Abdullah, Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, putrinya man pun. Betul semua berarti. Baik, yang paling jawab Zainab radhiyallahu ta'ala. Siapa menikahi? Dapat siapa Zainabnya? Abu Al-As radhiyallahu ta'ala, yang sempat ditunggu keislaman yang tidak Islam. Sampai perang Badar belum masuk Islam, perang Uhud belum juga masuk Islam, Fatul Makkah Islam radhiyallahu ta'ala. Kemudian Ummul Kulthum dinikahi siapa? Utsman bin Affan. Kemudian wafat, digantikan dengan siapa adiknya? Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, dinikahi oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian lagi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, 4 putri, 3 putra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat wasiat kepada putri tercinta Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka Rasulullah mengatakan, "Fattaqillah, bertakwalah engkau, wahai Fatimah, wasbiri, dan sabarlah kau. Fa inna ni'mat salaf adalaki." Rasul menisbatkan nama diri beliau dengan kalimat salaf. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagimu adalah saya, dengan kalimat salaf. Artinya contoh tauladan, orang yang pertama kali dijadikan sebagai contoh yang paling baik adalah saya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya dengan as-salaf. Nikmat salaf adalah disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di Sahihain, di dalam kedua kitab Sahih. Kemudian sebagai mereka para ulama, bukan hanya pada Rasulullah saja dan para umatnya atau dari para sahabat, bukan hanya dari kalangan para sahabat, akan tapi para tabi'in pun masuk dan para tabi'in pun masuk. Mereka lah salaf as-salih. Dan ini pendapat yang paling terkuat disebut oleh jumhur ulama, dan inilah pendapat yang paling terkuat berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala fi riwayat Muslim, berdasarkan hadis Imran bin Imran radhiyallahu ta'ala di dalam riwayat Bukhari,
Bahwa Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah saya. Kemudian atau sebaik-baik umat atau sebaik-baik manusia pada zaman umat, yaitu pada zaman umat ketika aku diutus padanya, yaitu pada sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelahnya para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya para atba'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka orang-orang yang berhak menyandang dengan kalimat wassalam. Dan bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah memuji mereka para sahabat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dicantumkan, diabadikan di dalam kalamnya, kalam Allah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-Nya, "Was-sabiquna al-awwalun." Dan mereka kelompok orang-orang yang paling terdahulu, yang paling pertama. Minal muhajirin wal ansar, disebutkan langsung namanya. Muhajirin, siapa muhajirin? Mereka orang-orang yang beriman, kemudian mereka berpindah daripada negeri kafir mereka demi menjaga agama mereka, menjaga tauhid mereka, akidah mereka, bersama Rasul mereka itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju negeri keimanan, yaitu Al-Ansar, Madinah ketika itu. Muhajirin, para sahabat yang hijrah. Wal ansar, demikian pula mereka kaum Ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan sangat baik. Maka radhiyallahu anhum, maka Allah akan ridha kepada mereka, atau Allah telah ridha kepada mereka, wallahu anhu, dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka bagi mereka wa'adda lahum jannatin tajri, bagi mereka adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah berupa jannah, surga yang mengalir di bawahnya tahtihal anhar khalidina fiha, yang mereka mengalir di dalamnya. Di dalam surga-surga tersebut terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya air khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Kalau kita mau ngikut muhajirin sudah tidak bisa lagi, sudah berlalu waktunya. Mereka orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin, wallah kita tidak akan bisa menyusul mereka. Kemudian kita ingin menyusul Al-Ansar, tidak akan bisa, sudah berlalu pula zamannya. Maka sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar cuma milik sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, Allah masih membuka pintu yang ketiga. Siapakah mereka? Walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti jalannya muhajirin, yang mengikuti jalannya ansar, itulah jalan yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Allah katakan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling pertama? Radhiyallahu ta'ala anhum. Demikian pula dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya siapa yang menyelisihi jalan mereka para sahabat, maka sungguh lapang kecelakaan. Siapa yang berani menempuh jalan yang jalan tersebut tidak pernah ditempuh oleh mereka para sahabat, maka sungguh lapang kecelakaan, lapang kebinasaan. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul, siapa di antara kalian mereka manusia yang berani menentang jalannya Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas nampak kebenaran ada di hadapannya. Al-Quran wal hadis telah nampak di matanya. Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia tidak menempuh jalan yang orang-orang yang mukmin. Dia mengaku saya ikut Quran, saya ikut sunnah. Jangankan yang paling jelek sekalipun Syiah Rafidhah, dia tetap akan mengatakan dan tabi' Quran dan sunnah. Kami mengikuti Quran dan sunnah. Apakah mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin? Kalau tidak, siap-siap mendapatkan ancaman. Allah mengatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian mereka tidak menempuh jalannya orang-orang yang mukmin. Kalau mereka tafsirkan orang mukmin itu adalah mayoritas kebanyakan manusia. Lantas pada zaman siapa? Zaman siapa yang dijadikan patokan manusia yang mukmin kalau begitu? Maka jawabannya mereka para sahabat. Kalau Ahlus Sunnah menafsirkan, kalian berani menafsirkan orang-orang mukmin. Dalam surat An-Nisa ini dikatakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mereka adalah para sahabat. Lantas apa dalilnya wahai Ahlus Sunnah?
Para ulama rahimahullah jami'an adalah orang-orang yang sejak kecil dihabiskan usianya untuk mendalami kitab sunnah sampai usia mereka habis dihibahkan untuk dakwah, dihabiskan untuk ilmu, iman, beramal, berdakwah, menyebarkan Islam. Sangat mudah bagi mereka untuk menjawab. Mereka menafsirkan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Mereka menempuh jalan yang bukan orang-orang yang mukmin, yaitu jalan mereka para sahabat, karena Allah telah mencantumkan dalam ayat yang lain bahwasanya al-mu'minin adalah mereka para sahabat. Dan mereka adalah mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman, setelah beriman wahajar, kemudian mereka hijrah. Siapa yang hijrah? Kejuban sahabat. Wajahadu fi sabilillah, mereka hijrah kemudian jihad fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru, kemudian bagi mereka yang menyediakan tempat-tempat perlindungan. Siapa mereka? Ansar. Jawabannya. Wa nasaru, dan mereka membela agama Allah, membela kaum muhajirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukmin sebenar-benarnya. Berarti tafsir dalam surat An-Nisa, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mereka yang tidak menempuh jalannya orang-orang yang mukmin, jalannya muhajirin, jalannya al-ansar, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan orang-orang tersebut berpaling sebagaimana mereka berpaling, sebagaimana mereka kaum Khawarij ketika mereka salah menafsirkan Al-Quran. Allah biarkan mereka tenggelam. Oleh sebab itu sebagian para sahabat menafsirkan firman Allah diarahkan kepada mereka kaum Khawarij, walamma zagu azaghallahu qulubahum. Dan kalau mereka menyimpang kaum Khawarij, dan kalau mereka menyimpang, maka Allah tambah penyimpangan di dalam hatinya. Allah telantarkan dirinya. Kasihan sekali. Maka bagi mereka orang-orang yang menentang jalannya sahabat, jalan salafiyun, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan lemparkan mereka. Kami akan seret mereka, kami akan biarkan, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah minal qutlan, dan ada salafiyun. Salafiyah bicara tentang prinsip-prinsip salaf yang teramat banyak. Akan lagi saya akan menitik beratkan kepada tentang taklid. Karena di sini sebab-sebab kenapa tertutupnya mereka manusia daripada jalan salaf ini sendiri. Jadi insyaallah utara kita akan lain pada lain kesempatan kita akan sebutkan bagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah pada lain kesempatan insyaallah taala. Kenapa dakwah salafiyah senantiasa gembira, bercahaya, sementara dakwah hizbiyah gelap, kadang terang, kadang gelap, akan binasa karena barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu penduduk mereka mau bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menuruti apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, ucapannya cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, perbuatannya cocok sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan jalan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jalan orang-orang yang telah mendapatkan ridha. Amanu wattaqu, mereka beriman dan mereka bertakwa. La fatahna, maka kami akan buka untuk suatu kaum tersebut alaihi barakat, berkah-berkah. Minas samai wal ardh, bukan hanya di bumi, tapi langit dan bumi dibuka. Itulah dakwah salafiyah. Dimanapun ada dakwah salafiyah, maka akan gemilang, maka akan terus bercahaya. Adapun terjadinya zaman demi zaman sudah menjadi sunnah Allah. Akan muncul zaman demi zaman kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Sebagaimana mereka para sahabat mengadukan, atau para tabi'in tepatnya mengadukan kepada seorang imam, seorang ulama yang masih dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sedang duduk, kemudian disampaikan atau diziarahi
dikunjungi oleh sebagian para tabi'in. Kemudian diadukan tentang kejahatan Hajjaj. Siapa yang tidak kenal Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Zalim, penguasa yang zalim, yang telah membunuh di antaranya Abdullah bin Zubair, putranya Hawariyun, Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhum. Seorang yang gagah berani, Abdullah bin Zubair. Ketika pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika menggempur Ethiopia, ketika itu Afrika masih beragama Nasrani, kaum muslimin pasukannya cuma sekitar 20.000 atau 40.000. Sementara mereka orang-orang Afrika, Ethiopia memiliki pasukan yang sangat besar. Sebutkan oleh Ibnu Katsir 120.000, dalam riwayat yang lain dikatakan 200.000. Jumlah yang tidak imbang. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika terjadi peperangan, mereka kaum muslimin dikepung. 200.000 pasukan siap tempur. Kemudian kaum muslimin 20.000 personel dikepung oleh pasukan yang sangat besar. Maka Abdullah bin Zubair meminta izin kepada panglima ketika itu untuk menerobos, untuk masuk, menerobos, untuk mencari siapa panglimanya. Maka ketika diizinkan, Abdullah bin Zubair mencari-nyari, di manakah rajanya, siapakah panglimanya. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Abdullah bin Zubair menatap ada seorang besar menggunakan pakaian yang berbeda daripada yang biasanya. Sementara di sebelah kiri dan kanannya ada dua wanita yang sedang mengipas-ipas dengan bulu merak. Itulah raja. Maka beliau menerobos dengan sangat gagah berani. Dihadapkan berbagai macam panah, dilemparkan tombak, beliau berlindung dengan tamengnya. Mengharapkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah dekat, maka dia lempar tombaknya ke arah raja tersebut. Kemudian dipenggal, kemudian dimasukkan ke dalam tombaknya kepala. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian larilah, karena melihat sang raja sudah hilang ruhnya. Sang raja sudah hilang kepalanya. Ditancapkan di dalam tombak. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Bubar 200.000. Kaum muslimin dengan sangat mudah membidik, melempar dengan tombak-tombak mereka, memenggal daripada atas kuda-kuda mereka, mati, lari, kalah. Keberanian Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata dibunuh oleh seorang yang kejam. Masih kaum muslimin tidak dikafirkan oleh mereka para ulama karena orang ini masih sholat. Dan perkara yang sangat menakjubkan terjadi pada diri Hajjaj Al-Thaqafi. Beliau satu hari membaca 1/4 Al-Quran. Ada salah di sini? Satu hari 1/4 Al-Quran. Ini orang zalim. Al-Hajjaj yang disebutkan oleh mereka para ulama, bahkan lisan-lisan kaum muslimin, Ahlus Sunnah menyebutkan Al-Hajjaj mesti jelek. Dia yang telah membunuh Abdullah bin Zubair. Orang ini telah membunuh Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas. Kejam sekali orang ini. Tapi lihat bagaimana ibadahnya. Sehari 1/4 Al-Quran. Dan disebutkan dalam riwayat oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya orang ini beliau memiliki jasa kepada kaum muslimin. Yang memberikan syakal Al-Qur'an kalian orang ini. Dulu Al-Qur'an tidak ada titiknya, barakallahu fikum. Al-Qur'an tidak ada syakalnya, dhammah, fathah, kasrah, sukun, tasydid tidak ada. Polos. Arab zaman dulu kayak gitu. Gundulnya dul, betul-betul gundul. Gundulnya pol. Siapa yang memberikan? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Meskipun dia orang yang zalim, dia punya jasa kepada kaum muslimin sehingga kaum muslim bisa membaca mushaf. Dan beliau yang menerapkan kata Imam Malik rahimahullahu taala, yang menerapkan mewajibkan kaum muslim baca Al-Qur'an di Masjid Nabawi setelah subuh, disiapin mushaf-mushaf, enggak baca, enggak. Luar biasa. Dan ahli bahasa, sastra. Sampai-sampai ada seorang mengucapkan suatu kalimat di sisi Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Keliru, salah baca. Maka Al-Hajjaj bertanya, siapa yang tadi bicara mengucapkan kalimat ini? Ditanyakan, ini orangnya. Panggil di sini. Kamu dapat bahasa dari mana? Ini bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Dikatakan, saya pernah mendapatkan bahwasanya orang Arabi adalah marja', tempat kembali
bahasa Arab. Siapa yang tidak mendapati tafsir, kembali kepada A'rabi. Dengerin orang A'rabi. Ada nggak bahasa yang digunakan? Ketika itu Al-Hajjaj bertanya, kalau kamu dapat dalil dari A'rabi, maka kamu beruntung. Karena kalau kamu nggak punya dalil, hilang kepalamu sia-sia. Salah ngomong, kejam sekali orang itu. Ringan sekali tangannya untuk mengayunkan pedang. Maka akhirnya orang ini diberikan waktu sekian hari. Kalau nggak siap-siap, maka akhirnya orang ini mencari ke kampung-kampung Arabi, berharap kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan ya Allah. Cari bahasa yang dia gunakan, cari dalil. Ternyata mendengar ada Arabi menggunakan kalimat tersebut sebagaimana kalimat yang pernah diucapkan olehnya. Bahagia dia, senang sekali, siap datang ke kota, bertemu dengan Hajjaj dalam keadaan bangga, percaya diri. Ternyata di tengah perjalanan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ada seorang memberikan kabar gembira. Ya bulan, innal Hajjaj qad qutil. Sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf sudah mati, sudah terbunuh, mati dia. Senang sekali. Sampai dikatakan, wallah saya enggak tahu. Saya senang kenapa? Apakah saya mendapatkan dalil atau matinya Hajjaj? Saya enggak tahu, pokoknya saya senang. Di antara mereka para tabi'in mengadukan. Fasyakawna ilaih. Kami adukan hal tersebut kepada Anas ibn Malik. Kemudian dikatakan oleh Anas ibn Malik, isbiru, sabar. Sabarlah kalian menghadapi penguasa-penguasa yang zalim, pemimpin-pemimpin yang sengit, sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Karena tidaklah datang kepada kalian suatu zaman illa ladzi ba'dahu, melainkan zaman-zaman setelahnya syarrun minhu, lebih jelek keadaannya daripada zaman sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum marfu'. Dan aku telah mendengarkan ucapan ini. Ucapan yang aku berikan kepada kalian. Nasihat yang telah aku ucapkan untuk kalian. Ini adalah nasihat yang pernah aku dengar. Aku dengar daripada lisan Nabi kalian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah ada satu zaman, melainkan zaman setelahnya itu lebih buruk keadaannya. Ini secara global kata Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Akan tapi terkadang ada di suatu tempat yang ternyata zaman dulu lebih buruk ketika masuk dakwah menjadi baik. Ini di berbagai tempat. Itu adalah tempat-tempat yang Allah berikan rahmat kepadanya. Qala al-Bukhari rahmatullah alaih, haddatsana Ubaidullah ibn Musa 'an al-A'mash an Shaqiq ibn Abdullah qala kuntu ma'a Abdullah ibn Abi Musa. Faqala, kemudian mereka berdua berkata, Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Musa Al-Asy'ari berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah bersabda, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya akan muncul di dekat-dekat hari kiamat, la ayaman, akan terjadi hari-hari yanzilu fihal jahl, yang Allah akan sebarkan kebodohan-kebodohan, wa yarfa'u fihal ilm, dan Allah angkat padanya ilmu-ilmu, wa yaqturu fihal haraj, dan banyak terjadi yang namanya al-haraj, dikatakan wal haraj al-qatl, pembunuhan. Nasallallahu salam wal afiyah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi berbagai macam fitnah-fitnah yang sangat jelek menimpa pada diri-diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Nauzubillah. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jalasa yahadditsul qaum, ketika Nabi sedang duduk. Kemudian membicarakan suatu hadis kepada kaum. Ja'ahu A'rabi, muncul orang Arab Badui kemudian mengatakan, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat wahai Rasul? Rasul menoleh, kemudian dilanjutkan hadisnya. Disebutkan keterangan-keterangannya. Kemudian dikatakan lagi, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah meneruskan, melanjutkan sampai pembacaan hadis selesai. Setelah selesai ditanya, ain, mana orangnya? Mana orang yang tadi meminta, bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat? Maka orang tersebut mengatakan, ana ya Rasulullah, sayalah orangnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, fa idza tuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah ini, kalau suatu urusan berupa amanat sudah diberikan atau sudah diterlantarkan amanah, maka tunggu hari kiamat sebentar lagi. Maka kala orang ini mengatakan kepada Rasulullah, kaifa idha'atuha? Lantas bagaimana wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah yang dikatakan amanat yang diterlantarkan?
Maka kata Rasulullah, "Idza wusida al-amr ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kalau suatu urusan yang besar atau suatu urusan yang kecil, tapi kalau sudah nisbat kepada agama atau dunia sekalipun diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, siap-siap. Kalau begitu tunggu hari kiamat. Kekacauan. Mengerikan. Tanda-tanda hari kiamat adalah tercabutnya amanat. Tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya amanat. Tanda-tanda hari kiamat adalah disia-siakannya amanat. Dan sampai-sampai Nabi mengatakan, dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami. Hadisain dengan dua hadis. Ra'aitu ahaduhuma, yang aku sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana hadis tersebut ternyata terjadi di hadapan kami. Wa ana antadir, sementara saya sedang menunggu al-akhar, bukti daripada dua hadis. Yang satunya lagi, yang satu sudah saya lihat terjadi, yang satu belum. Haddatsana, Nabi menceritakan kepada kami, annal amanata nazalat fi jidri qulubi rijal. Sesungguhnya amanah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lubuk hati seorang hamba yang paling dalam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-qalb, hati. Tsumma nazal al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an diturunkan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat berlaku Al-Qur'an. Wa alimu minal Qur'an, sehingga hati tersebut mempelajari Al-Quran, menjadi lembutlah hatinya, bertambah amanatnya. Wa alimu minas sunnah, kemudian hati tersebut kenal kepada sunnah Nabi, maka semakin lembut hatinya dan semakin kuat amanatnya. Itulah ketika Allah menurunkan amanah, ketika Allah mengokohkan amanat ke dalam hati-hati manusia. Dan dikatakan di umat ini memiliki amin. Setiap umat memiliki amin. Orang-orang yang mereka memiliki amanah. Maka siapa? Aminu hadhil ummah. Siapa orangnya? Orang terpercayanya umat ini siapa? Siapa? Sahabat yang mulia. Yang Allah sudah memujinya, subhanallah. Kita akan baca bagaimana pujian Allah terhadap mereka para sahabat. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu tidak lain kecuali Rasulullah, mubtada khabar. Muhammadun mubtada, khabarnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula nama sahabat. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Siapa dia? Ma'ahu, bersama dia. Bentuknya mufrad. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kata Abdullah bin Abbas, Abu Bakar. Dan orang yang bersamanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Asyidda'u 'alal kuffar, dan juga mereka memiliki sifat asyidda', keras, lantang, tegas. Tidak lain. Antum tahu siapa? Siapa orangnya? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Macam-macam. Saat riba nak unuqah. Macam-macam berani sama Nabi, berani mematikan sunnah Nabi, aku akan penggal kepalanya. Hada Umar. Asyidda'u 'alal kufar, keras sekali kepada orang-orang kafir. Kata Abdullah, adalah Umar orangnya. Ruhama'u bainahum, sangat lembut kepada mereka kaum muslimin. Utsman radhiyallahu ta'ala. Karena dia dengan nafkahnya, dengan hartanya, berbagai macam penindasan kaum musyrikin kepada mereka orang-orang lemah. Utsman ibn Affan dan juga Abu Bakar yang membebaskan para budak, selamat mereka. Ruhama bainahum, sangat penuh dengan kasih sayang di antara mereka. Sifat ahlus sunnah, sifat salafiyun, keras kepada musuhnya dari kalangan mubtadi'in, dari kalangan kufar. Akan tetapi sesama mereka kaum muslimin, ruhama, mereka lemah lembut, sabar, tenang, tidak langsung mematikan, tidak langsung menjatuhkan, tidak. Tapi ruhama, sangat baik dengan menebarkan nasihat di antara mereka. Ruka'an atau tarahum ruka'an sujada. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Kata Abdullah, Ali orangnya. Karena Abdullah melihat sendiri bagaimana sujudnya Ali, bagaimana rukuknya Ali, banyak sujud.
radhiyallahu ta'ala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan, yang mereka mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, dan kamu akan melihat terlihat bekas-bekas sujud terlihat pada wajah-wajah mereka. Di kening-kening mereka terlihat bekas-bekas sujud. Abdullah bin Abbas mengatakan Salman, Bilal radhiyallahu ta'ala, Suhaib bin Sinan, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, banyak sekali kelihatan sekali pada wajahnya. Banyak salat malam kelihatan pada wajahnya. Kelihatan wajah yang kelihatannya lemah. Akan tapi terlihat pada wajahnya bekas sujud. Kuat sekali salat malamnya. Zalika mathaluhum fit Taurat, masyaallah. Yang demikian disebutkan di dalam At-Taurat wal Injil wa mathaluhum fil Injil, dan permasalahan mereka disebutkan di dalam Injil. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika memasuki negeri Syam atau Irak, ketika ingin melihat bagaimana kota tersebut, maka Amir melangkahkan kaki dari Madinah menuju Syam. Ketika mereka orang-orang kafir tertunduk kalah dengan pasukan kaum muslimin, mereka ingin tahu bagaimanakah sosok pemimpin kaum muslimin. Mereka tahu di dalam Injil-Injil mereka. Mereka tahu penyebutan bagaimana sahabat-sahabat Nabi di dalam Taurat-Taurat mereka. Ketika Umar dengan keledainya. Umar tidak pernah naik kendaraan yang mewah. Beliau cinta dengan keledainya. Seorang yang zuhud, subhanallah. Ketika datang, ada orang sedang menuntun keledainya, yang satu menaiki keledainya. Maka, oh itu dia. Itu dia amirnya yang sedang menaiki keledai. Masya Allah, tunggangannya seperti ini. Sederhana sekali. Maka dijawab oleh mereka para rahib. Pendeta-pendeta mereka menghafal Injil. Yang mereka tahu isi Injil. Lah, itu bukan Umar. Yang di atas keledai bukan Umar. Akan tapi Umar yang sedang menuntun keledainya. Yang di atas keledai adalah budak. Karena mereka berdua gantian. Subhanallah. Disebutkan dalam Injil mereka. Dan Allah menegaskan kembali. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Permisalan mereka disebutkan di dalam Taurat. Dan permisalan mereka disebutkan pula di dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih. Seperti orang yang menanam. Seperti orang yang menanam sebuah pohon kemudian keluar tunasnya. Kemudian menjadi besar dan tinggi. Batangnya mencakar langit sementara akarnya menghujam kokoh, kuat, tegak. Itulah para sahabat Nabi. Digambarkan mereka adalah tanaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditanam kemudian muncul tunasnya, muncul batangnya dan kuat kokoh, mencakar langit, menghujam bumi. Itu sifat mereka. Disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti tanaman yang sangat subur dan kokoh. Yu'jibu zurra'a, yang mengagumkan, yang menjadikan orang yang menanamnya sangat kagum, masya Allah, bangga. Yang menanam bangga. Siapa yang menanam? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat bagaimana gaya hidup para sahabat, bagaimana tindak tanduk mereka para sahabat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah Allah, yang berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha Allah. Apa yang mereka miliki berupa harta, bahkan jiwa siap mereka korbankan lillah untuk mendapatkan Allah. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyaghidha bihimul kuffar, supaya mereka orang-orang kafir membencinya. Di antaranya Talhah dan Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala. Karena mereka ketika berjihad, subhanallah, jangan tanya bagaimana sifat mereka. Mereka tidak mencintai kehidupan kalau mereka sudah berjihad. Yang mereka cari adalah syahid, kematian. Ini mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan mereka, sifat mereka para sahabat adalah membuat Nabi kagum, mengagumkan orang yang menanamnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membuat benci orang-orang kafir. Oleh sebab itu fikihnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala, siapa yang membenci sahabat kafir, berarti Syiah Rafidah masuk. Ini fikih Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Karena mereka orang-orang Syiah Rafidah menjadikan laknat Abu Bakar, laknat Umar sebagai rukun di dalam agama mereka. Nauzubillah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah telah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman
Dan juga mereka orang-orang yang mengamalkan dengan amalan yang saleh minhum. Di antara mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum maghfiratan, berupa ampunan. Jadi wahai Syiah Rafidah, wahai orang-orang yang mereka terfitnah dengan Abdullah bin Sabah, jangan berani-berani berbicara tentang nama sahabat. Jangan berbicara tentang kejelekan-kejelekan mereka para sahabat. Karena Allah sudah cantumkan dalam kitabnya, wa'adallah, Allah sudah janjikan bagi mereka yang beriman dan mereka beramal saleh maghfirah, diampuni. Hati-hati, tidak sebagaimana mereka. Kesalahan-kesalahan para sahabat diangkat, dijelek-jelekan. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi, kesalahan-kesalahan kecil diangkat. Apakah kamu lebih hebat daripada mereka para sahabat? Apakah kamu sudah mendapat jaminan wahai Syiah Rafidah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya imam kalian, bahwasanya diri-diri kalian adalah orang-orang yang ma'sum, yang sudah dijamin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Belum jawabannya. Adapun mereka Allah katakan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka para sahabat yang mereka telah beriman kepada Allah, yang mereka telah mengamalkan dengan amalan yang saleh, maghfiratan berupa ampunan, wa ajran 'aziman, dan pahala yang sangat besar. Sahabat radhiyallahu taala anhum. Lantas siapa? Kembali kepada pertanyaan. Aminu hadhil ummah. Orang terpercayanya umat ini siapa? Sudah diajak jalan-jalan, kalian noding siapa kira-kira? Hah? Abu Badah Hajarah. Ada yang lebih tepat lagi? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Itu nama kunyahnya. Nama aslinya siapa? Itu nama kunyah. Kayak antum Abu Bejo misalnya, Abu Abdillah, itu kunyah. Nama asli. Nama aslinya siapa? Amir bin Abdillah radhiyallahu taala. Yang dikatakan disebutkan dalam tafsir bahwasanya beliau radhiyallahu taala telah mendapatkan banyak kemuliaan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala seandainya mengucapkan dengan maknanya, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, maka dialah yang akan menjadi khalifah kaum muslimin. Tetapi beliau wafat radhiyallahu taala. Beliau telah mendapatkan pujian banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu walau kanu aba'ahum. Kamu tidak akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kaum yang mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ternyata mereka berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah, membela musuh-musuh Allah, cinta kepada musuh-musuh Allah, itu tidak akan mungkin terjadi. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang-orang tersebut musuh-musuh Allah adalah bapak-bapak mereka sendiri. Ayat ini bercerita kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengayunkan pedangnya ke arah bapaknya sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman dikatakan hadatsna. Dan adapun hadis yang kedua, Nabi telah bercerita kepada saya dan ini yang saya belum melihatnya dan ini akan terjadi. Annal amanata atau tsumma haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang hadis tentang tercabutnya amanah. Yanamur rajul, dan ini ada kaitannya dengan taklid. Ada kaitannya dengan pengekoran secara membabi buta. Yanamur rajul, itu tepatnya ketika nanti seorang akan ditidurkan oleh Allah. Seorang tidur dengan an-naumah, dengan suatu tidur. Fayuqbadul amanah. Kemudian ketika dia sedang asyik tidur, ternyata amanah diambil, dicabut dari dalam dadanya, min qalbi, dari hatinya. Fayadhalu adharuha mithlal waqti, sehingga terlihatlah bekas. Ketika dicabut, berbekas seperti koreng yang berwarna hitam. Suma yanam naumatan, kemudian orang ini tidur. Tertidur dengan suatu tidur.
Fatuqbadul amanatu min qalbih, kemudian dicabut lagi sama Allah Subhanahu wa taala berupa amanah yang ada di dalam dadanya. Fa yadhall, maka menghitamlah, berbekaslah atharuha, membekas daripada cabutan tersebut, mithlal madli kajamrin darah. Dahrajatah ala rijlik, seperti kalau bara diletakkan di bawah kakimu dan itu akan melepuh. Kakimu akan melepuh. Fa nafiqah fatarahu muntabiran wa laysa fi syai'. Sehingga jadilah kakimu ketika kena bara melepuh, melendung, padahal di dalamnya tidak ada sesuatu. Cuma mengembung padahal tidak ada dagingnya. Demikian isi hati orang yang dicabut amanahnya. Pertama berwarna hitam, kemudian seperti sundutan daripada api sehingga membengkak. Yang isinya tidak ada apa-apanya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, dan ini dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa yusbihu an-nasu yatabaya'una la yakadu ahadun yu'addil amanah." Sehingga nanti manusia mereka akan bertransaksi, mereka akan jual beli, dan ketika mereka bertransaksi hampir-hampir mereka tidak mendapati satu orang pun yang mereka menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Mengerikan sekali. Hatta yuqalu inna fi bani fulan rajulan aminan, sampai-sampai nanti akan terjadi di suatu kaum akan dikenal, dikatakan sesungguhnya di kampung sana ada seorang yang sangat amanah, orang yang sangat amanah. Hatta yuqalu rajul, sampai-sampai orang ini mendapatkan pujian dengan pujian ma ajdada, ma afrafa, ma aqala. Sampai-sampai dikatakan betapa pandainya orang ini. Orang ini amanah, orang ini pandai, orang ini cakap, orang ini masya Allah elok, orang ini luar biasa. Pujian-pujian, mendapatkan pujian yang sangat hebat. Disebutkan para ulama tentang tafsir daripada hadis Nabi ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akan sedikit sekali orang yang amanah. Sehingga ketika didapati ada satu orang yang amanah, menyebar kemasyhuran, populer, terkenal. Di kampung situ ada satu orang beriman. Perhatikan, satu kampung cuma satu orang yang beriman. Sampai-sampai pujiannya luar biasa. Dikatakan ma'ajladah, kokoh orang ini terhadap amanah. Dikatakan abrafa, orang ini cantik, elok sekali terhadap amanah. Dikatakan ma'aqalah, dikatakan orang ini betapa indah, betapa cerdiknya orang ini. Padahal kata Nabi, wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Padahal orang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keimanan meskipun sebesar biji sawi. Subhanallah. Orang seperti ini dikatakan masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mengerikan sekali. Ketika amanah sudah dicabut, maka yang ada adalah kerusakan. Wajar kalau terjadi di mana-mana taklid, ikut ini, tidak melihat kepada dalilnya. Karena tercabut padanya amanah. Qala al-Bukhari rahmatullah alaih, sampai kepada sanadnya, sampai kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-Auf radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidu ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah tidaklah akan mencabut ilmu langsung begitu saja dengan satu kali cabutan. Yantazi'uhu minan nas, sehingga sekali cabut Allah mencabutnya dari seluruh manusia. Tidak. Ilmu diambil semua. Tidak demikian. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hanya saja ilmu tersebut akan dicabut. Ilmu tersebut akan terangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kewafatan mereka para ulama. Mereka para ulama memiliki posisi yang sangat tinggi. Sampai-sampai Nabi katakan, innal ulama warasatul anbiya. Mereka para nabi adalah pewaris para nabi. Artinya mereka memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan nabi, pengganti, penerus, generasi penerus dakwahnya nabi. Di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah para ulama. Oleh sebab itu Nabi mengatakan perumpamaan al-alim dan juga perumpamaan al-abid, perumpamaan orang yang alim dari kalangan ulama dengan perumpamaan mereka orang-orang ahli ibadah, maka kamathalil qamar,
Maka perumpamaannya seperti rembulan Badr. Rembulan dengan sairul kawakib. Dengan seluruh bintang-bintang. Para ulama cahaya yang lebih terang ketimbang mereka para abid. Mereka para abid, ahlu ibadah, ahlu ruku, ahlu sujud, ahlu siyam, ahlu qiraatil Quran. Yang mereka rajin berpuasa, bersedekah, rajin terhadap berbagai macam ketaatan kepada Allah. Mereka mendapatkan cahaya dari Allah, akan tapi cahaya untuk diri mereka sendiri. Kalau cahaya tersebut menembus ke lain kepada dirinya, maka itu pun tidak banyak. Kecuali orang-orang yang dekat saja akan merasakan cahaya. Adapun mereka para ulama yang mereka habiskan usianya untuk menggali hukum-hukum kitab wa sunnah, maka cahaya mereka lebih terang. Masyhur. Mereka lebih terang, cahayanya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saking terangnya orang-orang bodoh, orang-orang jahil akan merasakan cahaya. Kelihatan ini kegelapan. Ketika datangnya ulama, datangnya rembulan, kelihatan ini lubang. Kelihatan. Lobang-lobang jahanam akan kelihatan. Lobang-lobang kegelapan-kegelapan hawa nafsu, kegelapan-kegelapan kebodohan, kejahilan akan kelihatan dengan sangat jelas. Ini bid'ah, ini haram, ini riba dan berbagai macam kejelekan-kejelekan akan nampak dengan cahaya. Cahaya rembulan. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan mereka para ulama, cahaya mereka lebih terang daripada mereka ahli ibadah, bahkan terang yang sangat terang. Rembulan dibandingkan dengan bintang. Soal, pertanyaan. Ada yang bertanya, kalau mereka para nabi atau mereka para ulama, mereka adalah pelita, kenapa enggak sekalian aja? Mereka para ulama seperti syams, matahari, kan lebih terang. Sehingga orang-orang betul-betul jelas dengan cahaya ulama ini. Kenapa? Kenapa? Kok Nabi memberikan perumpamaan mereka para ulama dengan bulan? Kenapa tidak dengan matahari yang lebih terang? Padahal bulan dengan matahari cahaya lebih mana? Lebih terang matahari. Muttafaq alaih. Apa jawabannya? Gimana? Matahari perumpamaan untuk Nabi. Ahsanakumullah. Jawaban yang pertama. Kalau mereka para ulama diserupakan dengan bulan, tidak dengan matahari, itu lebih tepat. Lebih mengenai sasaran. Apa alasannya? Karena cahaya mereka para ulama atau cahaya rembulan dapat cahaya dari mana dia? Bulan dapat cahaya dari mana? Dari matahari. Sementara mereka para ulama dapat ilmu dari mana? Dari Rasulullah matahari. Rasulullah risalah adalah matahari, sementara bulan itu adalah orang-orang yang mengambil risalah. Sehingga mereka bercahaya disebabkan karena pantulan. Siapa yang kena pantulan daripada risalah, maka dia akan terang seperti layaknya bulan. Ini jawaban yang pertama. Lebih tepat kalau dicontohkan kepada bulan daripada matahari. Karena sumber cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bisa bercahaya dengan sebab risalah yang mereka ambil daripada ilmu kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka ikut-ikutan terang. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua. Ada lagi? Antum perhatikan saja. Antum renungi. Cahaya matahari bagaimana? Cahaya bulan bagaimana? Perhatikan terangnya. Lebih silau mana? Kemudian perhatikan cahaya bulan. Apakah silau terus? Atau suatu saat akan setengah? Atau suatu saat akan jadi sabit? Atau kecil sekali? Setengah daripada anaknya sabit. Lebih tepat. Karena bulan disifatkan kepada mereka para ulama. Karena cahaya matahari pagi, siang, malam tetap saya bulat terus, ya. Seperti lingkaran, seperti bola. Pagi, siang, sore, kecuali malam dia hilang. Nah, itu cahaya terus-menerus, lingkarannya bulat terus. Ada pun bulan. Kadang cahaya bulan, purnama, atau terkadang nanti tengah bulan, atau nanti terkadang seperti sabit. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para ulama ilmunya seperti bulan, ada yang tinggi dalam sekali.
Ini tahu, Masya Allah. Tapi ada ulama di sini kalau ditanya, Allah ilmunya martabat mereka seperti bulan. Ada yang bulat, ada yang setengah, ada yang sabit. Al-muhim mereka para a'immah memiliki cahaya. Ini dua alasan. Lebih tepat kalau Nabi memberikan contoh kepada mereka para ulama dengan bulan daripada matahari. Wallahu ta'ala a'lam. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu tersebut dengan kematian para ulama. Hatta idza lam yatruk aliman, sehingga nanti akan didapati tidaklah ketika Allah mencabut suatu orang alim, tidaklah ada lagi orang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka mereka manusia mengambil bagian urusan-urusan mereka. Sehingga mereka manusia menjadikan tokoh-tokoh agama. Mereka menjadikan orang-orang nomor satu mereka dari kalangan juhal. Dari kalangan orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu. Akhirnya mereka bertanya, bagaimana hukum ini? Bagaimana hukum ini? Ketika mereka tidak punya ilmu. Ketika mereka tidak hafal ilmu. Tidak perhatian lagi sama ilmu. Maka fa'aftau bi ghairi ilmin. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka akhirnya mereka sesat dan mengajak manusia sesat. Sesat menyesatkan. Akhir zaman. Oleh sebab itu barakallahu fiikum. Jangan sampai ketika kita beragama, ketika kita menetapkan suatu pernyataan, ketika kita hendak membuat suatu perbuatan, jangan ikut-ikutan. Dan kalau bertanya-tanyakan kepada ahlinya, jangan kepada orang-orang bodoh atau dari kalangan ahlul ahwa. Karena itu akan menjadikan kalian taklid. Dan taklid dalam Islam sangat dicela. Sebelum masuk makna daripada pembahasan tentang taklid, kita akan artikan apakah taklid. Dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sebagian kitabnya Lum'atul I'tiqad, demikian pula Al-Usul, Al-Asl min Ilm Al-Usul. Beliau kata, at-taqlid lughatan, taklid. Apakah taklid? Taklid, kata beliau rahimahullahu taala, wad'u syai' fil 'unuq, mengikat sesuatu di leher, meletakkan sesuatu di leher. Muhitan bihi, kemudian dia kelilingi. Kal qilada, seperti ikatan. Itu taklid. Dari sisi bahasa. Qallada yuqallidu taklid. Ini secara bahasa. Arti taklid yaitu mengikat sesuatu di leher dengan melilitkannya. Seperti ikatan. Diikat. Demikian. Itu namanya taklid. Arahnya ikut. Seperti binatang. Diarahkan ke kiri, dia akan ke kiri. Diarahkan ke kanan, dia akan ke kanan. Dilempar ke depan, dia akan ke depan. Didorong ke belakang, maka dia akan ke belakang. Itu taklid. Ikut terus. Tergantung siapa yang mengikatnya. Adapun secara bahasa atau secara syar'an, istilah din dikatakan ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Mengikuti suatu ucapan yang tidak ada hujjahnya. Ittiba'ul qaul, mengikuti suatu pendapat bila hujjah, tanpa dalil. Dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa kata taklid? Beliau mengatakan, qala Abu Abdullah Ibn Khawwaz Al-Basri Al-Maliki, beliau katakan, at-taqlidu ma'nahu fi syar'i ar-ruju' ila qawlin la hujjata li qa'ilih alayhi. Taklid secara syariat yaitu mengembalikan suatu amalan, mengembalikan suatu ucapan kepada ucapan yang la hujjata li qa'ilih, kepada pendapat yang tidak ada dalil padanya. Dia katakan wadzalika mamnu', yang demikian haram, dilarang di syariat, di dalam syariat agama terlarang, taklid buta terlarang. Walittiba ma sabata 'ani hujjah. Adapun perbedaan sekarang
dengan ittiba, yaitu seorang menetapkan, mengikuti ucapan, mengikuti perbuatan dengan dalil. Itu ittiba. Beliau rahimahullahu ta'ala memberikan contoh yang sangat baik. Contoh yang sangat bagus tentang orang-orang yang mukhalif. Perbedaan antara mukhalif dengan mujtahid. Kalau seorang yang mukhalif adalah orang-orang yang mengikuti orang yang bukan hujah. Yang ucapannya bukan hujah. Yang perbuatannya bukan hujah. Kemudian diikuti. Setelah diikuti dan ternyata tidak punya dalil pula. Itu yang dikatakan mukallid. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Amma taqlid, adapun taqlid itu muhafah, persamaan. Apapun yang diikuti ikut, apa yang diucapkan, apa yang diperbuat ikuti. Itu taqlid. Bi yuqallid ba'dhum ba'da, dengan mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat daripada suatu perbuatan, apa yang dia dengar daripada ucapan, pendapat-pendapat. Kalau dia pikir itu baik, dia akan lakukan. Bukan dalil. Patokannya bukan dalil, tapi cuma perasaan. Menurut saya kira, saya rasa itu baik. Diikuti. Itu taklid. Taklid buta namanya. Karena muqallid la yaslu lil qudwah. Sementara orang yang diikutinya tidak layak untuk dijadikan qudwah. Bertambah lagi. Dan yang demikian tidak diperkenankan. Syekh Shalih Fauzan membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ma arsalna min qablik. Demikianlah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul min qablik sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaryah, pada suatu desa. Min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang mereka dijadikan tokoh, orang-orang yang mereka kehidupan yang mewah, orang-orang kaya. Mereka mengatakan inna wajadna, sesungguhnya kami telah mendapati aba'ana ala ummatin, kami dapati bahwasanya nenek moyang kami di atas suatu umat. Umat di dalam Al-Qur'an terbagi menjadi 4. Sebutkan. Al-Quran atau umat di dalam Al-Quran menjadi 4. 1. Surat Az-Zukhruf ini. Umat diartikan sebagai millah, agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika min nadhirin atau fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala millah." Dengan kalimat millah. Atau ala ummat, afwan, ala ummatin, di atas suatu umat. Apakah umat di sini? Jawabannya millah, agama. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, umat di dalam Al-Qur'an bermakna kelompok. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan. Apa makna umat di situ? Apakah agama? Jawabannya kelompok manusia. Ini dua. Yang pertama bermakna din atau millah, agama, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Kemudian yang kedua, maknanya adalah apa? Kelompok. Apa dalilnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, umat dengan kalimat umat. Apa maknanya umat? Taifah, kelompok. Yang ketiga, umat diartikan sebagai imam, qudwah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Apa makna umat di situ? Apakah kelompok cuma satu orang? Apakah agama? Bukan, satu orang. Lantas apa maknanya? Imam, pemimpin, qudwah, tauladan. Satu lagi. Umat diartikan apa? Umat diartikan zaman, waktu. Sebagaimana sahabat Yusuf alaihissalam ketika dipesankan, sampaikan kabar tentang seorang yang berada di dalam penjara. Kisah tentang wanita-wanita yang memotong tangan-tangan mereka. Sampaikan kepada raja. Ternyata lupa.
Lupa beliau. Sahabatnya Yusuf ini lupa. Lupa sehingga wadzakara ba'da ummatin. Maka teringatlah dia. Kata Allah dalam surat Yusuf, wadzakara ba'da ummatin. Maka teringatlah dia ba'da ummah. Setelah beberapa umat. Apa yang maksudnya? Bukan imam, bukan agama, tapi waktu. Jelas ya? Dan Allah sebutkan bagaimana dalil mereka. Orang-orang yang taklid buta mereka katakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Demikianlah. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul fi qaryah pada suatu kaum. Illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang hidup mewah, para tokoh-tokoh masyarakat, mereka akan mengatakan inna wajadna, sesungguhnya kami telah mendapati aba'ana, bapak kami ala millatin, berada di atas suatu adat istiadat, berada di atas suatu tatanan agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sungguh kami terhadap jejak-jejak mereka, orang-orang tua kami yang telah lalu, muqtadun, kami bertauladan. Jadi makna taklid mengikuti suatu ucapan, mengikuti suatu perbuatan tanpa bukan yang bukan ucapannya atau perbuatannya sebagai hujjah, tanpa hujjah. Itu yang dikatakan taklid buta. Adapun at-taqlid, kata Syekh Shalih Fauzan, wa ma taqlidu fil khair, adapun kalau taklid kepada suatu kebaikan, apa namanya? Ittiba'un. Yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Ini kata beliau. Kalau dia taklid kepada suatu kebaikan, itu namanya ittira'. Itu namanya iqtida', berqudwah, bukan taklid buta namanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yusuf alaihissalam, ketika Yusuf masuk di dalam penjara dikatakan apa ini? Ini adalah sesembahan-sesembahan, disebutkan. Ini adalah sesembahan-sesembahan yang batin, yang mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Adapun kami, dikatakan kata Yusuf, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti, taklid, mengikuti. Dan aku mengikuti, siapa yang diikuti oleh Yusuf alaihissalam? Abai, sama bapak moyang juga. Tapi siapa yang menjadi ikutan? Siapa yang menjadi panutan? Ibrahim. Seorang yang telah mendapatkan hujjah, suhud. Wa Ishaq wa Yaqub, dan juga anaknya yang bernama Ishaq alaihissalam, dan juga bapak saya bernama Yaqub. Saya ikutin bapak saya ikutin bapaknya bapak saya, dan saya ikutin bapaknya saya. Bapak, kakek dan moyang. Bapaknya Yusuf Yakub, bapaknya Yakub Ishaq, bapaknya Ishaq Ibrahim alaihissalam. Maka Yusuf mengatakan, aku mengikuti agama bapak moyangku Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Mengikuti, sama taklid. Akan tapi fil khair, beda. Mereka atau Yusuf alaihissalam mengikuti mereka karena kebaikan, karena hujjah, bukan hawa nafsu dan bukan prasangka belaka. Maka lana an nusyrika billahi min syai', dan sama sekali kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dzalika fadlullahi alaina, dan itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas kami para nabi, wa 'alan nas disebutkan, dan juga anugerah untuk manusia. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan tauhid, pintu-pintu kebaikan. Tauhid. Walakin aktsara nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia enggak ngerti. Kebanyakan manusia tidak paham apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa kalimat tauhid. Wa qala ta'ala, dan dikatakan pula, yang dikatakan taklid di dalam kebaikan-kebaikan itu bukan taklid buta namanya, tapi ittiba' wa qudwatan wa iqtida'an, berqudwah. Karena Allah cantumkan dalam Al-Quran dengan kalimat yang sama, ittiba'. Ittiba' fil khair bukan taklid, tapi muttabi'. Allah katakan subhanahu wa ta'ala, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu. Lagi pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan al-ansar, kemudian walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Seperti taklid. Mengikuti. Akan tapi yang diikuti bukan sembarang manusia.
Yang diikuti adalah orang-orang yang telah menapaki kaki mereka di atas hujjah, di atas bayan, barahin, nurul mubin, Quran wa sunnah, kitabullah wa sunnah Nabi. Maka mereka dikatakan sebagai mujtahid, bukan muqallid. Oleh sebab itu nasihat daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa hakadha. Maka demikianlah. Yajibu ala kulli aqil, hendaknya bagi mereka orang-orang yang memiliki pandangan yang baik, bagi mereka yang memiliki akal yang sehat, yang dhara fi aqwalillah, untuk memperhatikan ucapan-ucapan manusia. Jangan langsung ditelah. Katanya demikian. Berarti, saya itu. Hati-hati. Ini taklid. Perhatikan ucapannya, kemudian perhatikan kepada kitab wa sunnah. Cocokkan. Fayumayyizuha wa yafassah. Wa yafassaha. Kemudian diperhatikan dan dibedakan. Dan disaring. Jangan langsung ditelan, kata Syekh Shalih Fauzan. Perhatikan ucapan mereka manusia. Kemudian kalian timbang-timbangan dengan kitab, dengan sunnah, perhatikan. Apakah ucapan ini ada dalilnya? Apakah perbuatan ini ada dalilnya? Kamu lihat, kamu cocokkan. Wa yarqata min as-shawab, sehingga kalian bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Mana yang dalilnya lebih kuat dan mana yang dalilnya lebih kecil atau lebih lemah. Maka ambil yang paling benar. Wa yaqbalul haqq wa yarudul khata', maka ambil yang al-haq berada di atasnya dan tinggalkan yang jelek-jelek, kata beliau rahimahullahu taala. Wala yahmiluhu at-taqlid al-a'ma 'ala al-baqi' al-batil. Jangan sampai pula kalian membiarkan diri kalian di atas taklid buta, ikut bulat. Jangan. Sehingga kalian terus-menerus berada di lingkaran kebatilan. Jangan sampai kasihan. Kasihan diri kalian. Dan contoh yang sangat baik yang terjadi pada Imam Malik rahimahullahu taala dengan gurunya Ibnu Hurmuz rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qala, beliau mengatakan, wa dzakara Muhammad ibn Harith fi afkar Sahnun, yang diriwayatkan oleh Sahnun atau Sahnun Ibnu Sa'id, annahu qala, bahwasanya Sahnun bin Sa'id mengatakan, kana Malik ibn Anas wa Abdul Aziz ibn Abi Salabah wa Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar wa ghairuhum yakhtalifuna ila Ibn Hurmuz rahimahullahu taala. Imam Malik bersama temannya Abdul Aziz ibn Abi Salabah, mereka berdua berselisih dengan seorang yang bernama Muhammad bin Ibrahim ibn Dinar dan teman-temannya. Akhirnya mereka mengadukan perihal tersebut kepada Ibnu Hurmuz rahimahullahu taala tabi'i. Fa kana idza sa'alahu Malik wa Abdul Aziz ajabahuma. Kalau Imam Malik bertanya, kalau Abdul Aziz rahimahumullah bertanya kepada Imam Ibnu Hurmuz, maka Ibnu Hurmuz, Abdullah bin Hurmuz akan menjawabnya. Bertanya, ya Syekh, demikian. Oh, kalau begitu demikian. Dalil ini. Dijawab. Akan tetapi wa idza sa'alahu Ibnu Dinar, akan tetapi kalau yang bertanya lawannya Imam Malik yang bernama Muhammad Ibnu Dinar dan orang-orang yang sebesarnya, la yajibuh. Ibnu Hurmuz mengatakan wallahu a'lam. Tidak dijawab. Fa ta'arada lahu Ibnu Dinar yauman, maka akhirnya Ibnu Dinar menghampiri gurunya tersebut yang bernama Abdullah bin Hurmuz rahimahullahu taala. Faqala, kemudian berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kunyah Ibnu Hurmuz, lima tastahil minni, ma la yahillu lak. Kenapa kamu halalkan untukku apa yang tidak dihalalkan untukmu? Apa maksudnya? Faqala lahu ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wa madza? Apa maksudnya? Faqala yas'aluk Malik wa Abdul Aziz fatujibahu. Kenapa? Kalau yang bertanya Imam Malik bin Anas dan juga Abdul Aziz rahimahumullah bertanya kepada dirimu, kok kamu menjawabnya? Kamu jawab mereka berdua, wa as'aluka anna wa dawi fala tajibuna. Tapi kalau saya yang bertanya dan teman-teman saya yang seperti saya, teman-teman akhwannya bertanya kepada Anda, tapi Anda tidak menjawabnya. Kenapa? Dan ini penting bagi mereka asatidz, bagi mereka para du'at,
jangan asal bicara. Hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika menetapkan suatu hukum. Ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini sunnah, ini tidak sunnah. Kalau tidak punya dalil, jangan bicara. Kalau tidak punya dalil, jangan berani-berani memberikan fatwa. Dan akan diberikan contoh oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan contoh yang sangat bagus. Perhatikan seorang alim, seorang kibar, tabi'in, gurunya Imam Malik rahimahullah taala, yang tidak asal memberikan jawaban. Ada terkadang jawaban-jawaban yang harus disampaikan, akan tapi ada jawaban-jawaban yang tidak harus disampaikan. Perhatikan siapa yang bertanya. Apakah yang bertanya seorang yang adil? Kalau dia orang yang adil, paham kita, paham sunnah, ngerti bagaimana memposisikan dirinya kepada kita dan sunnah. Kalau cocok kepada kita buat sunnah, ikuti. Ini orang yang adil. Tapi kalau orang yang tidak adil, ketika melihat doa ke Allah, ketika melihat alim mengucapkan ini, mengucapkan itu, dijadikan dalil. Hati-hati kalau begitu. Hati-hati memerankan, hati-hati berperan sebagai mufti, hati-hati memerankan sebagai duat kibar, hati-hati bicara, hati-hati berbuat. Karena mad'u tidak semua orang adil. Ada yang adil, ustaz ini salah, tidak cocok dengan Quran dan Sunnah. Kalau begitu saya tidak sependapat. Bagus, adil orang itu. Tapi kalau tidak adil kemarin, ustaz ini melakukan ini dan itu, berarti boleh ikutan. Hati-hati. Bertemu dengan orang-orang yang tidak adil, menisbatkan ucapan, menisbatkan perbuatan kepada sosok tokoh. Fulan demikian berarti boleh. Kenapa kamu lakukan ini? Kemarin ustaz kamu gini. Hati-hati. Kata ustaz ini nggak apa-apa. Perhatikan kepada siapa. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala disebutkan oleh Bukhari dalam Sahih, haditsun nasi ma ya'rifu. Bicaralah kalian kepada manusia terhadap apa yang mereka pahami. Mereka paham, sampaikan. Enggak paham cerita tentang asma wa sifat demikian, pusing yang dengarnya. Akhirnya berarti mengambil kesimpulan hukum dengan akal mereka, dengan pemahaman yang mereka miliki. Bahaya sekali kalau begitu. Atuhibbuna an yukadziballahu wa rasuluhu? Apakah kalian cinta kalau Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab pemahaman, dengan sebab fatwa yang kau berikan? Hati-hati berbicara kepada manusia kecuali sesuai dengan apa yang mereka pahami. Maka Ibnu Hurmuz rahimahullahu taala mengatakan, "Faqala, awaqa dzalika ya ibn akhi fi qalbik?" Apakah hal tersebut terjadi? Apakah hal tersebut terbetik di dalam hatimu wahai ananda? Apakah kamu merasa bahwasanya hal tersebut terjadi? Aku haramkan jawaban untukmu. Qala na'am, iya, wahai syekh. Qala, maka dijawab, inni qad kabartu sinni wa dhaqtu 'adami wa ana akhafu an yakuna khalaqani fi 'aqli mithli alladhi khalatani fi badani. Wahai ananda, sesungguhnya usiaku sudah tua. Rambut sudah uban, tulang-tulang sudah rapuh. Sudah bercampur, sudah tua di mata usia. Dan saya khawatir kalau akal saya tua sebagaimana tubuh saya. Aku pikir. Rahimahullah ta'ala. Wa Malik wa Abdul Aziz. Adapun Imam Malik. Rahimahullah. Dan Abdul Aziz. Alimani faqihani. Dua orang yang punya ilmu. Dua orang yang punya pemahaman yang baik. Dua orang yang adil. Idza sami'a minni haqqan qabbalahu. Kalau keduanya mendapatkan jawaban dariku ternyata cocok dengan kebenaran, dengan ilmu dan pemahaman yang mereka miliki berdua, mereka akan terima ucapan saya. Mereka akan menimbang ucapan saya. Saya berikan jawaban ini, maka mereka akan mencerna. Mereka akan menyelidiki, mereka akan membahas apakah benar ucapan Ibnu Hurmuz. Coba lihat kepada kita, pada sunnah, diperhatikan. Kalau cocok, diterima. Ini mereka. Wa in sami'al qata taraka, kalau mendengar ucapan dari saya, jawaban-jawaban yang saya utarakan untuk mereka berdua, ternyata keliru, ternyata salah, hadis yang disampaikan adalah hadis yang lemah, ucapannya ternyata keliru. Tarokna. Maka mereka berdua taroka akan meninggalkannya. Dan ulama tidak maksum. Ada yang benar, ada yang salah. Dan terkadang ada di antara ulama yang mereka kurang terhadap ilmu nahwu. Sampai-sampai disebutkan ulama salaf,
salahnya fatal. Tentang permasalahan bacaan Al-Quran yang subhanallah kalau diberikan hukum secara zahir kafir, langsung kafir. Seperti disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, I'lamul Muwaqqi'in, kitab yang sangat bagus, kitab yang sangat indah, 4 jilid tebal. Beliau menyebutkan tentang kisah seorang yang dari kalangan salaf yang kurang suka terhadap ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu akan menyibukkan. Oleh sebab itu para ulama yang menyebutkan di antara Imam Ahmad, an-nahwu kal-milh. Ilmu nahwu itu seperti garam. Kalau kebanyakan yang enggak enak, kalau enggak ada garamnya pun enggak enak. Jadi cari yang pas. Kenapa dikatakan enggak enak? Karena ilmu nahwu disebutkan ulama yang lain, siapa yang belajar ilmu nahwu maka dia akan mendapatkan 2 bagian. Bisa jadi pintar, punya adab, cerdas, bisa jadi bodoh. Nah, kenapa bodoh? Sebutkan. Dikatakan dia pintar karena dia akan mendobrak suatu pintu yang besar, yaitu nahwu itu sendiri. Mempelajari nahwu kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala seperti seorang yang mendobrak suatu pintu besar. Itu besi yang harus didobrak sama dia. Akan tapi kalau sudah terbuka pintu besi tersebut, maka di dalamnya banyak pintu-pintu yang tertutup tapi tidak terkunci. Yang dia tinggal membuka pintunya. Buka. Dengan sangat mudah. Apa maksudnya? Nahwu ilmu alat. Kalau sudah buka pintu nahwu, ngerti tentang nahwu, mau buka pintu fikih ngerti, sudah tahu jalannya. Mau buka pintu hadis, sudah bisa baca kitab. Mau buka pintu tafsir, ngerti. Insyaallah taala kata beliau rahimahullahu taala. Dia akan cerdas. Tapi dia bisa akan menjadi orang yang dulu. Kenapa dikatakan dulu? Nggak ngerti akidah. Nahdiyin. Kalau kita bicara tentang nahdiyin, subhanallah, nahwu luar biasa. Dari kecil sampai tua, mereka mempelajari ilmu nahwu. Jurumiyah, mutamimah, terus kawakib, terus sampai kepada alfiyah, terus sampai berbagai macam qatrun nada dan berbagai macam. Sampai alfiyah dihafal melebihi mungkinnya daripada Al-Quran. Yang mereka hafal adalah matan-matan nahwu. Di antaranya yang paling mereka agungkan adalah Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah. Dari A sampai Z sampai A ditanyakan, "Aina Allah?" Enggak tahu. Di mana? Siapa yang pertama kali nanti melintasi sirat neraka jahanam? Siapa? Enggak tahu. Apa pertanyaan nanti dalam kubur? Yang enggak ngerti katanya demikian dan demikian. Urusan nahwu jangan ditanya, tapi urusan akidah nol besar. Ditanyakan siapa Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Nah, enggak tahu. Saya cuma baca namanya Abu Hurairah, nama aslinya saya enggak tahu. Kasihan sekali. Berpuluh-puluh tahun mempelajari nahwu, akhirnya dandanannya sama sekali tidak ada yang nyunnah. Rambutnya gondrong sampai sepantat. Luar biasa. Ustaz atau rocker. Terjadi di Bogor. Nah, luar biasa kalau untuk masalah nahwu salah. Akan tadi subhanallah, kasihan sekali. Syirbun dukhan, merokok, bermain musik. Nahwu jangan ditanya, jago sekali. Tapi bodoh, tidak ngerti akidah, tidak ngerti manhaj. Sampai-sampai ada ulama yang kurang suka dengan nahwu. Akan tapi ternyata fatal ketika menyebutkan firman Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Bahaya sekali. Ya kan? Coba terjemah. Innama, hanya saja. Yakhsha fi'il mudhari. Yakhsha. Lafaz jalalah Allah harusnya dibaca apa? Apa itu? Fa'il atau marfu? Kita terjemahkan dulu. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Selamat. Enggak ketahuan salah aku. Sukun pasti. Disukun Anda akan selamat. Innama yakhsha min ibadihi ulama. Sesungguhnya kalau terjemahan aslinya, hanya saja yang takut kepada Allah adalah mereka dari kalangan hamba-hambanya adalah mereka para ulama orangnya. Jadi pelaku yang takut di situ siapa? Ulama. Dibaca apa? Dhammah harus. Lafaz jalalah Allah diberikan harakat apa? Fathah. Tapi ulama ini salah membacanya. Ketika menghadiri pemakaman, seorang ulama wafat kemudian dikatakan, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Ketika muridnya dengar, seorang ulama, seorang imam, Asy-Syaikh, Imam Basrah, salah baca ayat.
Dikatain sama muridnya. Diberikan nasihat sama muridnya. Ya Syekh, anta kafir. Idan kafarta. Kalau kamu baca seperti itu berarti kamu kafir. Kenapa? Salah nahwu. Sesungguhnya yang paling takut dari kalangan hamba-hambanya ulama adalah Allah. Kafir kan? Yang takut kepada ulama adalah Allah. Kafir dia. Subhanallah, hati-hati. Seorang ulama, kalau salah, kalau keliru, maka murid yang adil akan bisa menilai. Ulama ini salah, keliru. Diberikan nasihat ulama. Ya Syekh, Anda keliru. Akhta, kamu keliru wahai Syekh. Harusnya demikian dan demikian. Ingat C-nya, istighfar. Muhammad bin Sirin, rahimahullahu ta'ala. Maka Ibnu Hurmuz mengatakan, kalau aku berikan jawaban kepada Imam Malik dan juga Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, aliman, dua orang alim, punya ilmu, faqihan, punya faqih, punya pemahaman yang bagus. Idza sami'a minni, kalau dia mendengarkan ucapan dari saya, haqqan qabala, kalau menerima berupa al-haq dari saya, dia akan terima, dia akan diterapkan sama mereka berdua. Wa in sami'a qaba, kalau menerima kekeliruan dari saya, taraka, akan ditinggalkan ucapan saya, dibuang jauh-jauh. Wa anta, adapun kamu, wa zawuka ma ajabtukum bihi qabaltumu. Adapun alasan saya tidak memberikan jawaban kepada orang seperti kamu dan juga orang-orang seperti kamu dan orang-orang seperti kamu, karena apa yang aku akan sampaikan kamu akan telan bulat-bulat. Demikian. Saya khawatir, takut jangan sampai ucapan saya dipermainkan, dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Harith, berkata Imam Ibnu Harith kata Ibnu Qayyim, hadza wallahi dinul kamil. Inilah yang dikatakan agama yang sempurna. Ketika mendapati kekeliruan seorang yang alim, jangan langsung diterima. Kalau kamu terima, kamu ikut-ikutan bela sampai titik darah penghabisan, taklid, mukhalif berarti kamu. Hati-hati. Inilah agama yang sempurna. Kalau mendapati imam keliru, jangan diikuti. Ini salah. Nasihat imamnya. Wala qarajin, dikatakan agama yang kuat, akal yang sehat. Laka man ya'ti bihadiyani wa yuridu ayyan zila qaul. Minal qulub manzilatul Qur'an. Tidak sebagaimana orang-orang yang mengigau. Igauan dalam tidurnya. Yang mereka ingin ucapan igauan mereka disamakan kedudukannya seperti Al-Quran. Subhanallah, ucapan yang sangat bagus sekali. Dari Imam Ibnu Harith rahimahullahu ta'ala mengkritik para muqallid. Yang mereka seolah-olah ucapan-ucapan yang keliru dianggap seperti igauan orang yang sedang tidur. Mau disamakan dengan Al-Quran, ya beda, jauh sekali. Oleh sebab itu Imam Amirul Mukminin Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yufsadu zamanu salah, yang akan merusak zaman itu 3 golongan. A'immatun mudallun, imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin penguasa menyesatkan rakyatnya. Pemimpin-pemimpin agama yang menebarkan syubhat, merusakkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Wajidal munafiqi bil Qur'an wal Qur'anu haqqun. Dan jidalnya, pandainya lisan-lisan mereka orang-orang munafik hafal Al-Quran, sehingga mereka berjidal dengan menggunakan Al-Quran, sementara Al-Quran adalah Al-Haq. Sehingga banyak manusia terpedaya dengan bacaan Al-Quran. Ini yang akan merusak zaman. Yang ketiga, wazalatul alim. Ketergelinciran seorang alim yang diikuti. Rusak. Katanya demikian. Taklid di mana-mana. Faqala Tamim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala. Baik, Tamim Ad-Dari meriwayatkan hadis dalam Arba'in Nawawi. Hadis itu berapa? An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari bin Aus Ad-Dari rahimahullahu ta'ala qala. Hadis berapa? Hadis berapa? Arba'in Nawawi dikatakan para ulama mustafidin di Yaman itu sarapannya salafi. Yang harus ada di saku salafi itu Arba'in Nawawi. Lupa baca lagi.
mungkin sudah di kepala mereka. Sampai ditantang, pernah ada suatu tantangan. Katakan pada Hizbiyun, saya tantang untuk hafalan Arba'in Nawawi. Karena Hizbiyun tidak ada yang hafal Arba'in Nawawi dengan sanadnya. Adapun Ahlus Sunnah kuat dari sisi hafalan, kuat dari sisi ibadah, dan kuat dari sisi amalan, akhlak mereka. Ilmu yang mereka miliki ditampakkan dengan penampilan mereka, ditampakkan dengan ucapan-ucapan mereka, ditampakkan dengan perbuatan-perbuatan mereka, dan ibadah-ibadah mereka menampakkan kepada manusia. Inilah Ahlus Sunnah. Bukan hanya hafalan, bukan sekedar pengakuan, bukan cuma sekedar penampilan atau pengakuan dia keluar sana sini, saya salapi loh, pasang spanduk saya salapi, tulen, pilih saya. Tamim Ad-Dari adalah salah seorang Nasrani yang kemudian baik syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baik keislamannya dan menjadi ahli ibadah, hafal Quran. Yang beliau asalnya adalah seorang yang sudah berusia sudah 30-an, wallahu alam tepatnya berapa. Al-muhim sudah berkuat. Kemudian beliau masuk Islam dan beliau menghafal Al-Quran. Dari sini menunjukkan mereka para sahabat tidak menjadikan alasan usia saya sudah tua, biar anak saya sajalah yang hafal Quran. Sudah tua, lemah. Siapa bilang? Mereka para sahabat sangat semangat sekali. Mereka mendapatkan Islam ada yang 30, ada yang 40, ada yang sudah 10, 50 sekalipun, ada yang 60 sekalipun. Tetap yang namanya bacaan Al-Quran mereka berupaya untuk menghafal. Bahkan perebutan dengan anaknya. Anak yang hafal, maka saya kalah dengan anak saya harus baca. Kalau sekarang kalah-kalah ya anak yang udah hafal. Apalagi katanya nanti dapat mahkota dari kiamat. Santai ya. Belajar hafal Quran, ayo. Luar biasa kalau nyambung anaknya, kuat sekali. Tapi untuk dirinya sendiri dia lupakan, kasihan. Jangan demikian. Mereka para imam, para sahabat, ada di antara mereka kenal Islam dalam usia yang sudah sepuh. Kemudian tidak menjadikan alasan untuk mereka tidak menghafal Al-Quran. Mereka berupaya sampai mereka hafal Al-Quran. Tamim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu menjadi salah satu imam yang ditunjuk oleh Umar Ibn Khattab untuk mengimami manusia ketika Ramadan tarawih. Tamim Ad-Dari mengatakan ittaqu zalamal alim, hati-hati kalian dari ketergelincirannya seorang yang alim, jangan kalian taklid, hati-hati dari ketergelinciran seorang yang alim. Maka ditanyakan, sebetulnya ini ucapan Umar bin Khattab. Maka ditanyakan, fasa'alahu Umar mazalatul alim. Maka ditanyakan, apa sih yang dikatakan ketergelincarannya alim? Dikatakan, yazilu bin nasi atau mazalatul alim. Qala yazilu atau yazulu bin nasi fayukhadhu bihi fa'ata ayatubal alim wan nasu ya'khuduna biqawli. Kami dikhawatirkan kalau seorang alim itu keliru, maka manusia akan keliru semuanya. Kalau alim tersebut sadar dirinya keliru, dia akan tobat, sementara manusia tetap berada di atas pendapat sang alim tersebut. Ini mengerikan. Qala Mu'adz bin Jabal rahimahullahu ta'ala, kata radhiyallahu ta'ala, ya ma'syar al-Arab, kaifa tasna'un? Wahai orang-orang Arab, kaifa tasna'una bi thalath? Bagaimana posisi kalian terhadap 3 perkara? Yang pertama, dunya tanqati'anakum, dunia yang akan memutus leher-leher kalian. Wa zaratu 'alimin wa jidal munafiq bil Qur'an. Terhadap ketergelincirannya seorang alim dan terhadap jidalnya orang munafik yang pandai membaca Al-Quran. Apa yang harus kalian lakukan? Maka fasakatu murid-murid mereka diam. Faqala, maka beliau katakan, Mu'adz bin Jabal memberikan nasihat yang sangat bagus. Amal alim fa in ihtada fala tuqallidhu. Kalaupun seorang yang alim, kalian mendapati sosok sang alim, paham Quran, paham Sunnah, pernah duduk bersama mereka, pangkuan para ulama. Fa in ihtada, meskipun orang ini berada di atas petunjuk, fala tuqallidhu. Jangan kalian taklid samanya. Tetap
Diperintahkan untuk selektif. Ucapannya perhatikan, cocok nggak sama Quran Sunnah. Perbuatannya sama nggak dengan ucapan Quran dan Sunnah. Kalau cocok itulah hidayah. Kalau semata-mata mengikuti dia, seorang yang alim meskipun dia di atas petunjuk, jangan taklid. Jangan asal taklid. Fala tuqalliduhu dinakum, jangan kalian taklid untuk urusan agama kalian. Karena sudah merasa cocok banget ini. Masya Allah, ucapannya top. Perbuatan sama dengan ucapannya. Afdol orang ini. Jangan tertipu. Yang namanya manusia, tidak semua maksud. Hatta ulama tidak ada maksud. Kadang salah, kadang keliru. Maka jangan taklid. Kalau dijadikan sebuah silahkan. Tapi kalau taklid, apa yang diucapkannya, apa yang diperbuat olehnya, terus diikuti, maka itu keliru. Jangan. Wanittatana fala taqta'u minhu. Iyyakum. Kalau ulama ini terfitnah, keliru maksudnya. Kalau ulama ini, orang alim ini sudah mendapatkan hidayah tertipu, ternyata dia salah, keliru, jatuh daripada siratal mustaqim, fala taqta'u minhu iyyakum. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah akan kebaikan orang ini. Wah, dia salah, kemarin ngomong seperti ini. Ingatkan, nasihati. Jangan tinggalkan dia, keluarkan, pecat dari salafi itu. Kapan pendaftarannya? Berikan nasihat. Meskipun dia alim ulama. Dan kalau tidak bisa menasihati karena dia alim, bagaimana mungkin? Saya santri, anak kecil, anak kemarin. Sementara ustaz sudah duduk sama ulama, tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi salah. Bagaimana cara nasihatnya? Ikuti Imam Mujahid. Rahimahullahu ta'ala dengan Urwah bin Zubair. Rahimahumullahu jami'an. Ketika Abdullah bin Umar keliru memberikan fatwa, kapan Rasulullah itu umrah 4 kali, kata Abdullah bin Umar. Kemudian kapan saja disebutkan bulan. Bulan ini, dan bulan ini disebutkan bulan Rajab. Keliru, salah. Rasulullah nggak pernah umrah pada bulan Rajab. Maka Mujahid paham, rahimahullah. Mujahid, Ibn Jabir dan Urwah bin Zubair rahimahumullah mengerti ini keliru. Akan tapi karena sosok Abdullah bin Umar seorang sahabat, seorang syekh yang dimuliakan di Masjid Nabawi, maka mereka adukan hal ini kepada yang lebih tinggi ilmunya. Siapa? Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Urwah bin Zubair karena keponakan Aisyah ditanyakan, ya ummatah, wahai ibunda, ala taqulu ma yaqulu Abu Abdurrahman, wahai ibunda, apakah Anda tidak mendengar apa yang telah diucapkan oleh Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar di depan orang? Maka Aisyah mengatakan di balik tabir di Masjid Nabawi mengatakan, ma yaqul, apa yang diucapkan oleh Abu Abdurrahman? Diucapkan bahwasanya Rasulullah pernah naik haji atau pernah umrah pada bulan Rajab. Apakah betul? Abdullah bin Umar dengar, ngerti, ingin meluruskan kesalahan ta'an dengan mengangkat masalah kepada orang yang lebih alim. Ditanyakan kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Ummul Mukminin? Apa jawaban seorang salaf? Seorang yang menisbatkan dirinya kepada kalimat salaf. Salafun salih. Ketika mendapati orang yang alim keliru, ketika mendapati masih temannya Abdullah bin Umar itu masih temannya Aisyah radhiyallahu taala, sama-sama sahabat Nabi, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sama-sama salafus saleh. Keliru Abdullah bin Umar, lihat bagaimana sanggahannya. Apakah langsung dikatakan, wah sahabat jahil? Ini bodoh sekali orang ini. Selamat mereka para ulama kita, salafun saleh, mereka selamat lisan-lisan mereka dari mencaci, dari memaki, mencungkil kejelekan-kejelekan yang tidak pantas untuk dicungkil kejelekan tersebut. Bahkan ucapan mereka adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan rahmat. Wajar kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ahlus sunnah a'lamun nasu bil haqqi wa arhamun nasi lil khalqi. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, bukan siapa-siapa, bukan nabiyun. Mereka ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling tahu tentang al-haq dan orang-orang yang paling rahmat terhadap al-khalq.
makhluk manusia. Contoh dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ghafarallahu Aba Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Perhatikan. Sebelum membantah, sebelum menunjukkan kesalahan-kesalahan, tunjukkan dulu rahmatnya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dalam riwayat Muslim, disebutkan dengan lafaz yang berbeda. Dengan kalimat ghafarallah dan rahimahullah. Aba Abdurrahman. Semoga Allah merahmati Aba Abdurrahman. Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar. Sungguh orang tersebut telah melakukan umrah bersama Nabi. Tidaklah Nabi umrah kecuali Abdullah bin Umar ikut. Hanya saja kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Abdullah bin Umar disebutkan oleh rawi dia mengakui kesalahan. Radhiyallahu ta'ala. Demikian. Mengangkat masalah kepada yang lebih tinggi lagi derajatnya. Maka kata beliau, "Fala taqta'u minhu iyasatu." Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah akan. Semoga orang ini lurus kembali. Fa inal mu'min yuftatanu tsumma yatub. Karena seorang yang mukmin itu bisa saja terfitnah. Akan tapi bisa saja dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal Qur'an, adapun Al-Qur'an, falahu manar ka manarid tariq. Sesungguhnya Al-Quran itu perumpamaan seperti mercusuar yang ditanamkan di tengah-tengah jalan. Kelihatan alamat manusia bisa melihatnya. Wala yakhfa ala ahadin bima araftum minhum fala tas'alu anhum wa masyakaktum fafaduhu ila alimi. Maka tidak ada satu manusia yang tidak melihatnya. Melihat semua. Masya Allah. Mercusuar tinggi sekali bangunan. Melihat semua. Maka apa yang kalian telah ketahui, jangan kalian bertanya-tanya, sudah tahu, jangan tanya-tanya lagi. Wa masyakaktum, maka apa yang kalian ragu terhadap Al-Quran, kalian tidak tahu ilmunya, enggak ngerti. Apa tafsirannya? Apa maknanya? Apa maksudnya? Tanyakan. Faqaluhu ila alimi, maka kembalikan. Kalian gantungkan, kalian bertanyalah ila alimi, kepada orang yang lebih alim, kepada orang yang paham terhadap Al-Quran. Jangan tafsir. Wa aman dunya faman ja'ala al-ghina fi qalbi faqad aflah. Ada urusan dunia. Siapa yang Allah telah jadikan di dalam hatinya berupa ghina, kecukupan, mendapatkan rezeki alhamdulillah, mendapatkan berbagai macam nikmat, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Dia gunakan nikmat tersebut semungkin, semampu yang dia bisa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat kepada orang yang lain. Masya Allah. Tetangga punya mobil sakit. Masya Allah. Tetangga nikah lagi pria. Kasihan sekali. Memperhatikan nikmat yang ada pada diri orang lain. Kesehatan yang dia miliki, nikmat ilmu yang ada di dalam hati. Hafalan-hafalan ilmu yang ditanam dalam hati tidak diperhatikan. Lupa. Yang punya pemahaman Masya Allah yang tidak dimiliki oleh orang-orang awam. Mereka memiliki dunia. Terputus nikmatnya. Habis ketika mereka masuk ke dalam yang kuburnya. Kemana sayarahnya? Mana mobilnya? Apakah masuk ke dalam kuburannya? Mana barang-barang mewah mereka? Mana istri-istri mereka? Mana anak-anak mereka? Kemana pengawal-pengawal mereka? Apakah masuk ke dalam kuburan mereka? Katanya sendirian. Tidak ada lagi yang mau ikut lagi. Siapa yang rinta ikut-ikut tadi kubur? Pemimpin sudah mati. Ada pun kalian punya pemahaman Masya Allah, punya ilmu, kalian ajarkan pada manusia, diamalkan sama manusia, kalian mati. Amalan mereka yang mereka mengerjakannya masuk ke dalam tiang amalan bersama terus. Al-ilmu yattada'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka siapa yang Allah jadikan kecukupan di dalam hatinya berupa cukup. Apa yang Allah berikan pada dirinya dia merasa cukup. Faqad aflah, maka orang ini kan orang yang beruntung, kata beliau. Orang yang beruntung. Wa man la falaysa bi nafi'atihi dunya. Siapa yang tidak merasa cukup dengan dunia yang telah Allah limpahkan kepada dirinya, maka sia-sia barang-barang dunia yang ada di sisinya. Sebenarnya masih banyak larangan-larangan para ulama tentang permasalahan taklid. Kemudian apa-apa saja seorang boleh untuk taklid. Akan tapi saya akan sebutkan sebelum terjadi taklid pada diri kita, ada nasihat yang sangat bagus dari Imam Ibnu Utsaimin atau Imam Ibnu Qayyim
rahimahullah taala yang saya kutip dari kitab yang sangat bagus, I'lamul Muwaqqi'in. Jilid. Qala rahimahullah taala, wal 'abdu idza 'azim ala fi'li amrin, seorang siapapun dia apabila hatinya sudah condong, sudah sangat kuat, bertekad bulat untuk melakukan suatu perkara, ingin membuat pernyataan si bulan kata, hati-hati. Aku membuat pernyataan menurut saya di dalam agama ini atau ini atau itu berfatwa, hati-hati. Atau siapa di antara kalian yang sudah bertekad bulat ingin membuat pernyataan, ingin melakukan perbuatan, ingin bangun ini, ingin bikin ini, ingin bikin itu, melakukan ini. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, fa'alaihi ayyu'lam awal. Yang pertama baginya adalah hendaknya dia mengetahui. Hal huwa ta'atan lillah, apakah yang akan kamu lakukan adalah jenis ketaatan kepada Allah. Ini pertama. Kamu bikin ini, apakah ini ketaatan? Kamu mengucapkan ini, apakah ini jenis ketaatan? Perhatikan dulu. Jangan asal nyaring, jangan asal berani melakukan ini, melakukan itu. Tenang, sabar, kata beliau. Perhatikan sama kalian. Ayyuhlam awalan hal huwa ta'atan lillah. Apakah ini jenis ketaatan kepada Allah? Fa illam yakun ta'ah fala yaf'al. Kalau ini ternyata bukan jenis ketaatan, jangan lakukan. Jangan. Illa ayakuna mubahan yasta'inu bi 'ala ta'ah. Tapi kalau ternyata perbuatan yang kamu lakukan ini ternyata adalah perbuatan yang akan menghantarkan kepada jenis ketaatan, awalnya perkara mubah. Awalnya mubah. Kamu ingin mengucapkan ini, mubah. Kamu ingin berbuat seperti ini, mubah. Asalnya mubah. Kemudian ternyata perkara yang mubah ini yasta'inu bihi 'ala ta'ah akan menghantarkan kepada ketaatan. Dengan sebab ucapan saya, maka terjadi jenis ketaatan. Bagus. Karena dengan ucapan atau perbuatan saya yang awalnya mubah ternyata menjadi sarana untuk melakukan ketaatan. Wa hina idzin yasiru ta'ah. Maka ketika itu berarti ucapanmu, berarti perbuatanmu jenis ketaatan. Wa idza bana lahu annahu ta'ah, dan kalau kamu sudah merasa bahwa ternyata dirimu berada di atas ketaatan, ternyata ucapan dan perbuatan mubahmu akan menjadikan suatu jenis ketaatan, jangan pede dulu. Kalau yang timali, jangan maju. Hatta yanzuru hal huwa ma'an alaih, jangan kamu lakukan. Akan tapi perhatikan oleh kalian, barakallahu fiik, apakah Allah sudah menolong perbuatan kalian? Apakah sudah mendatangkan kemudahan dari Allah? Atau belum? Fa lam yakun ma'anan 'alaihi fala yaktim 'alaihi fa yadhunnu nafsah. Kalau kamu tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mengucapkan ini, ingin berbuat ini, ternyata tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, asalnya bukan ketaatan. Kemudian tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah, saya akan mengucapkan ini. Belum. Atau dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya akan melakukan ini dan itu. Belum, tapi tahu sudah melakukan perbuatan. Jangan melakukan hal tersebut. Jangan kamu nekat melakukan langkah selanjutnya. Fayadullu nafsah, karena jiwanya akan hina. Perbuatan itu. Wa in kana ma'anan 'alaihi, kalau dia sudah merasakan ternyata fasilitas diberikan kemudahan, ternyata berbagai macam fasilitas sarana ditopang, diberikan dukungan moral, materi diberikan. Tuh, dorong. Bagi 'alaihi nawar. Apakah boleh melangkahkan ke langkah berikutnya? Belum, kata beliau. Sudah merasa di atas ketaatan, sudah mendapatkan berbagai macam kemudahan, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langkahkan yang ketiga. Bagi alaihi nazar akhar, baginya punya satu lagi pertimbangan yang harus diperhatikan. Bahwa yaitu ayatiyahu min babih, hendaknya dia lewati melalui pintu. Ketika dia melakukan ini, maka sesuai dengan pintu, jangan lewat jendela. Lewat jalan-jalan yang sudah disahkan oleh Quran dan Sunnah.
Fa in ata'u min ghairi babi, kalau orang ini masuk ke suatu tempat yang bukan daripada pintu masuknya, ata'ah, ini akan sia-sia perbuatan. Au qarrata, atau akan meremehkan nanti pada ujung-ujungnya. Fihi au afsada minhu syai'an, fa hadhihi al-umur asl sa'adat al-abd. Atau akan terjadi kerusakan yang lebih besar, atau sebagian besarnya akan rusak apa yang telah kamu akan lakukan. Yang pertama apa? Apakah jenis ketaatan? Yang kedua, apakah sudah mendapatkan pertolongan dari Allah? Yang ketiga, apakah kalian sudah berada di atas ilmu? Apakah sudah disyahkan perbuatan kalian dengan qala Allah, dengan qala Rasul? Kalau sudah cocok 3 rukun ini, kerjakan. Ucapkan pernyataan, lakukan perbuatan. Kata beliau, wa hadhihi al-umur thalathah, maka sungguh, wa hadhihi umur thalathah, 3 perkara. Aqdu sa'adatil 'abd, 3 perkara yang merupakan rukun dari kebahagiaan seorang hamba. Wa falahu, bukan hanya kesenangan, bukan hanya kegembiraan, akan tapi falah, kemenangan seorang hamba. Dalil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? 3 kebahagiaan. 3 lambang kebahagiaan seorang hamba, atau 3 asas pokok atau rukun yang akan memenangkan seorang hamba. Satu, apakah sudah taat? Yang kedua, apakah sudah mendapatkan pertolongan? Apakah sudah minta tolong kemudian mendapatkan pertolongan? Yang ketiga, sudahkah cocok dengan dalil? Apa dalilnya? Satu, iyyaka na'bud. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Apakah sudah iyyaka na'bud? Ya Allah, hanya kepada-Mu aku beribadah. Ibadah. Jadi ketaatan. Sudahkah betul ucapan dan perbuatanmu adalah ibadah? Jadi ketaatan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Sudahkah kamu berdoa sebelum kamu berucap? Sudahkah kamu berdoa sebelum kamu membuat pernyataan? Sudahkah kamu berdoa kepada Allah, minta kemudahan, minta pertolongan kepada Allah sebelum kamu melakukan aktivitas perbuatan-perbuatan? Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan akan ke jalan yang lurus. Sudahkah kamu berada di atas dalil? Apakah ucapanmu, apakah perbuatanmu cocok dengan dalil? Atau belum? Subhanallah, ucapan yang sangat bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai penutup. Masih banyak sebetulnya, insyaallah, tapi kita baca nasihat daripada Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala terkait jangan ikut-ikutan. Jangan berbuat kepada sesuatu yang kalian tidak benci kepadanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala annahu yajib, yang wajib 'ala al-insan, atas diri manusia, ayat tadilla awalan tsumma yahkum tsaniya, hendaknya mereka mencari dalil pada awal kali perbuatan mereka. Mau berbuat, memberikan pernyataan suatu perkara bulan kada, mengucapkan ucapan-ucapan, kita harus demikian, membuat pernyataan. Cari dalil. Atau membuat sebuah perbuatan, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, mengatasnamakan din lagi. Cari dalil. Jadi sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cari dalil. Setelah ketemu dalilnya, kemudian ditentukan hukum atasnya. Apakah berdasarkan dalil ini betul arahnya ke sana? Apakah tepat arahnya ke sana? Kalau tepat, sudah bertanya kepada para ulama, orang yang lebih alim, ternyata betul bisa. Silakan. Selama ada nikaman dari sana, gampang. Kalau Allah Ta'ala, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ulama bulan kada. Mau apa? Tidak bisa apa mereka. Menikam dengan pisau yang tumpul. Jika yakum temayastadil, ada pun seorang yang mengambil hukum setelah mereka menghukumi bulan kada atau pernyataan ini demikian dan demikian, kemudian perbuatan ini kita lakukan. Setelah itu, yuk bareng-bareng cari dalil. Yuk. Imana anaka idza arada hakama fil afa'id wa fil jawarih fastadil awalan. Jangan demikian.
Ini sifat ahlul ahwa kalau begitu. Dari sejak zaman dahulu sampai sekarang mereka bikin kegiatan ini, kegiatan itu. Mereka setelah menentukan bikin ini, bikin itu, baru kita bikin majlis. Kira-kira apa yang dalilnya? Nah, agama dijadikan sebagai bahan main-main, hura-hura politik. Main-main. Kira-kira apa dalil? Gimana pendapat? Bagaimana? Sudah terbentuk hukumnya, sudah terbentuk apa yang akan terjadi, baru kira-kira jalin apa. Jangan dipikir. Maka kalau kamu menginginkan menghukumi sesuatu dari sisi akidah atau hukum-hukum jawari anggota badan kalian, maka fastadil awalan. Hendaknya kalian mencari dari Allah Ta'ala. Faedahnya demikian. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bikin? Kemudian setelah itu hukumi. Quran mengatakan demikian. Lihat tafsirnya. Hadis. Perhatikan kalam ulama sahih atau dhaif. Apakah ada khilaf? Kalau belum ketemu jawabannya yang rajih, jangan masuk. Perkara-perkara yang masih rancu. Dan seorang yang meninggalkan perkara yang rancu adalah perkara-perkara yang dimuliakan di dalam syariat. Nabi mengatakan, "Faman ittaba syubhat ittaba fid-din wa 'irdihi." Seorang yang menjauhkan dirinya daripada perkara-perkara yang rancu, apakah urusan din, apakah urusan agama, halal yang haram, berarti dia telah memuliakan agama dan juga dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. نبتدي بهذا الصدر الحمد ربك ومن خطأ ونسيا فمني ومن الشيطان وأنا أعرف منه وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.